sebuah pendapat ulama yang mengatakan begitu Nabi Yusuf menjadi seorang raja, Nabi Yusuf kan jadi raja, menggantikan raja sebelumnya, ya. Begitu beliau menjadi raja, maka istri raja terdahulu itu, yang satu riwayat namanya Zulaikha, ya, tapi dalam Al-Quran tidak disebutkan Zulaikha, dalam hadis juga tidak disebutkan namanya Zulaikha, cuman dalam doa orang tanya sekali doa Zulaikha, ya, mungkin dari riwayat para ulama, ya kan. Jadi begitu Nabi Yusuf menjadi raja, Zulaikha ini menerima akibat daripada tuduhannya terhadap Nabi Yusuf. Beliau ini kan sudah tua. Yang pertama, tua secara usia jauh terpaut dengan Nabi Yusuf. Ya, kemudian yang kedua, begitu raja mengetahui tingkah daripada istrinya ketika Yusuf keluar penjara, dihukum Zulaikha, dia dikeluarkan dari kerajaan. Ya, sehingga dia menjadi seorang budak, menjadi seorang hamba sahaya. Jadi sehingga Zulaikha mengatakan kepada Nabi Yusuf, engkau wahai Yusuf yang seorang budak menjadi raja karena kesabaranmu terhadap sebuah kemaksiatan. Aku seorang istri raja dihinakan oleh Allah sehingga menjadi budak karena aku terikut oleh hawa nafsuku. Nah, itu diucapkan oleh Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Sehingga kecintaan ini tidak hilang daripada Zulaikha kepada Nabi Yusuf. Jadi begitu disuruh menghadap, Zulaikha matanya sudah buta karena menangisi kerinduan beliau terhadap Nabi Yusuf. Ya, suaminya sudah meninggal. Begitu Nabi Yusuf menjadi raja, dipanggillah Zulaikha kembali ke dalam kerajaan. Gehoi itu, tolong datangkan aku perempuan istri raja yang sudah meninggal. Ya, suaminya yang meninggal dipanggil kembali ke kerajaan, istrinya yaitu Zulaikha menghadap. Kemudian disitulah dikatakan oleh Zulaikha, engkau wahai Yusuf dengan kesabaranmu terhadap sebuah kemaksiatan engkau tidak melakukan mengikuti hawa nafsumu, Allah menjadikanmu dari budak menjadi raja. Sedangkan aku dengan kemaksiatanku dan mengikuti hawa nafsuku, aku dari istri raja menjadi seorang budak. Kemudian matanya itu sudah buta, tidak bisa melihat lagi karena dia menangisi nasibnya yang jauh daripada Nabi Yusuf. Dan ibaratnya nyokiban lo klik halal doa klik le. Sebab pekan pane mungkin Nabi Yusuf yang getem dengan lo ilong kaduha kulit long ka keriput karena long nyok hai biasa aja hana peng kulit kan keriput. Mamnya napeng karena salon, karena mandi susu, karena mandi madu. Mamnya yang hana peng mandi lumpur. Jadi berbeda. Sehingga kulit saya yang sudah keriput, wajah saya yang sudah tidak bagus lagi, mata saya yang sudah buta, semua ini terjadi karena kesalahan saya sendiri. Tidak mungkin Yusuf ini mau denganku lagi. Jadi Nabi Yusuf bertanya, "Oh, mentengna rasa cinta ron terhadap lo." Ya, mat. Nyo kan ya. Memang punya dengar ceritanya punya urinang cit langsung kibar berbunga-bunga yang nabak hana bunga. Ya. Jadi ketika ditanyakan tersebut, Zulaikha mengatakan, rasa cintaku tidak akan mati meskipun aku sudah mati. Sehingga Nabi Yusuf berdoa, kemudian menghadap kiblat, Zulaikha di belakang beliau. Ya, kemudian mengambil ridanya, ya, rida yang biasa dipakai oleh Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf memegang di ujung rida, ujungnya yang satu lagi ya disuruh pegang oleh Zulaikha. Lalu mereka berdoa kepada Allah, ya, berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan. Nabi Yusuf berdoa kepada Allah agar Allah mengembalikan penglihatan Siti Zulaikha dan lalu juga mengembalikan kecantikan Siti Zulaikha sedia kala ketika beliau pertama kali berjumpa dengan Yusuf. Ya, kemudian selendang itu, ya, rida itu, selendang itu ditutup wajah Siti Zulaikha. Ya, begitu dibuka, Allah terima doa, Siti Zulaikha kembali bisa melihat, kecantikannya kembali sebagaimana sedia kala ketika beliau masih muda. Dan dalam satu riwayat beliau tidak menikah, akan tetapi dalam satu riwayat yang lain
mereka berdua menikah dan membina keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ya, balagi doa orang. Allahumma addim bainahuma kama addamallahu baina Yusufa wa Zulaikha. Ya, berbeda riwayat karena tidak ada di dalam hadis, tidak ada di dalam Al-Quran, ya, yang menceritakan mereka berdua itu menikah di akhir ayat ini happy ending. Mereka berdua kisah cinta ini happy ending, tidak. Tetapi yang Allah ceritakan hanya datangnya keluarga Nabi Yusuf ke Mesir, kemudian mereka semua taat kepada Allah dan mereka semua tinggal di dalam kerajaan tersebut. Itu cuma, tidak ada yang lain. Tetapi beberapa ulama, ya, menceritakan bagaimana kisah antara Siti Zulaikha yang merupakan Imra'atul Aziz sehingga menikah dengan Sayyidina Yusuf alaihissalam. Nah, jadi itu tidak penting. Ya, karenanya kan yang wajib tak imani, yang wajib kita yakini adalah yang diceritakan oleh Quran. Idanya bek tua kisah Yusuf, tinggal kisah mengkawin. Nya yang telah. Ya, jadi walaupun itu dikatakan beberapa riwayat disebutkan itu Israiliyat. Israiliyat itu cerita orang-orang Bani Israel. Karena Nabi Yusuf kan keturunan Bani Israel. Karena Nabi Yakub itu disebut dengan panggilan Israel, sehingga anak-anaknya disebut keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Jadi kisah ini, kisah percintaan antara Yusuf dengan Zulaikha ini disebut dengan Israiliyat. Israiliyat ini bagaimana kita imani? Israiliyat ini boleh kita percaya walaupun kita tidak yakin, tetapi yang tidak bertentangan dengan syariat. Bekna Israiliyatnya Nabi Yusuf geduk dengan Zulaikha, mak jara dua ke, kemudian berpelukan, kemudian melakukan, ini tidak benar. Karena Rasul tahu batasan-batasan tentang hubungan suami istri itu tidak di depan publik. Walaupun kiban Nabi Yusuf wallahu a'lam, ya, saya tidak tahu apakah beliau memiliki keturunan, ya. Yang saya dengarkan beliau memiliki keturunan namun bukan dijadikan sebagai nabi. Ya, sebagaimana Nabi Ishak melahirkan Yakub adanya anak yaitu Yusuf, semua mereka menjadi nabi dan rasul. Yang kenyan happy ending. Ya, yang penting baik salah mufhum artinya baik salah muiman. Yang bunuh hana tak yakini sebagai bagian yang diceritakan oleh Al-Quran. Yang tinggal tu antara Yusuf dengan Zulaikha. Kemudian mereka menikah lalu membina keluarga. Ya, jadi jangan disalah ambil apa yang penting dan ditinggalkan apa yang tidak terlalu penting. Wallahu a'lam bishawab.